وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Jamaah salat zuhur Masjid Raya Mujahidin rahimakumullah. Para pendengar Mujahidin FM dimanapun berada, pemirsa M2 TV rahimakumullah. Alhamdulillah di tengah siang hari ini kita bersama berkumpul kembali majelis tausiah ilmu, tausiah tentang Islam yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita kaji dan kita amalkan insyaallah. Hari ini hari Kamis, kebetulan di Pontianak diguyur hujan lebat. Mungkin di tempat Anda berada dimanapun hujan. Dan kita ketahui bahwa hujan adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu bagaimana Allah menentukan di mana saja wilayah-wilayah yang akan turun hujan. Dan tidak semua dapat hujan. Di bagian lain mungkin sedang kemarau, tandus, mereka kekurangan air. Nah, kebetulan di daerah kita Kalimantan Barat ini termasuk yang berada di daerah Khatulistiwa, daerah yang oleh orang Barat disebut dengan tropical rainforest atau hutan hujan tropik. Nah, hutan kita di Kalimantan Barat ini banyak menghasilkan uap air dan menghasilkan hujan pula. Dan alhamdulillah kita di wilayah kita hujan. Kita syukuri itu. Alhamdulillah wa syukrillah. Selanjutnya tentu kita ingin menjadi orang yang bersyukur. Salah satu di antara orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang memiliki sifat takwa. Takwa yang dicirikan antara lain adalah orang-orang yang pertama, hub kepada Allah, mencintai Allah dengan sesungguhnya. Dia boleh cinta kepada istrinya, kepada anaknya, kepada orang yang dikasihinya. Namun cinta yang utama adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seluruh perintah-perintah kekasihnya Allah dia laksanakan dengan konsisten dan konsekuen. Apa yang dilarangnya kita jauhi, apa yang diperintahkannya kita turuti. Itulah definisi takwa yang pertama. Hub. Hanya ada pada orang-orang yang cinta kepada Allah. Yang kedua adalah orang-orang yang khusyuk. Orang yang terus fokus kepada Allah apabila dia menyembah Allah, apabila dia beribadah kepada Allah. Khusyuk bahasa kita tuh ya kalau sholatnya khusyuk. Itu bahasa kita. Tetapi khusyuk itu adalah dalam arti kita memfokuskan, mengkonsentrasikan untuk saat sholat misalnya yang 5 menit itu fokus hanya kepadanya, kepada Allah yang kita sebut namanya, kita bertasbih, bertahmid, bertahlil dalam ritual sholat itu. Itulah bentuk yang kita ucapkan dalam zahirnya dan di hati kita, serta fokus kita kepada Allah pada saat dia sholat. Nah, ini masalah yang mungkin banyak dibahas ya. Bagaimana supaya kita sholat itu khusyuk. Yang ketiga, ini yang penting yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah khasya. Perasaan takut-takut dan cemas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita boleh pede, percaya diri, boleh yakin kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah aku ini muslim ya Allah. Aku beriman, aku merasa diriku ini aku pede ya. Aku bertakwa kepadamu, aku yakin ya Allah akan menghadapmu. Aku akan masuk surgamu. Kita boleh kita pede yakin kepada Allah. Tetapi di balik itu jangan lupa ada rasa khasya. Kita merasa takut-takut, jangan-jangan ya. Cinta kita tadi belum cinta sepenuhnya kepadanya. Masih banyak kepada hal-hal yang lain ketimbang kepada Allah. Lebih banyak cinta kepada anak, kepada istri ketimbang kepada Allah. Ini hati-hati. Kita ragu-ragu. Jangan-jangan cinta yang kita ucapkan pertama kepada Allah sebagai syarat takwa itu tidak pas.
Nah, maka kita takut-takut. Nah, kita perbaiki. Kita review. Kita, istilah bahasa orang kalau dalam tahun baru ini, kita buat resolusi baru bagaimana cinta kita supaya baik kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Ini khasyah ini penting. Jangan-jangan sholat saya ini kita sendiri yang evaluasi. Belum sepenuhnya khusyuk. Belum sepenuhnya merasakan fokus kepada Allah. Masa lebih banyak bercabang kemana-mana salat. Justru salat itu menjadi. Nah, ini perlu kita evaluasi saat kita mengevaluasi tentang sifat atau ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khasyah, ya. Takut kita kepada Allah. Oleh karena itulah, apalagi kita ini dalam hal perbuatan amal sehari-hari. Jangan-jangan kita masih banyak berbuat dosa. Bagaimana caranya? Ini kita, ya, seorang sahabat, ya, dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah, dan dari Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutkanlah atau susulkanlah sesuatu perbuatan dosa dengan perbuatan yang baik. Wa'ad bi'is sayyi'ata, apabila kita membuat sesuatu kesalahan, ikutkan hasanah, perbuatan yang baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan pasti akan Allah menghapuskannya, dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Nah, jadi jemaah sekalian, kalau kita lihat pilar takwa itu, kalau kita ambil satu gambaran, ya, tiang ini adalah iman, akidah. Akidah ditopang oleh rukun iman yang 6. Ya. Dia akan bangun, diperkuat oleh amal, ya, amal ibadah, ubudiyah. Ya. Amal ubudiyah akan menghasilkan akhlak, puncaknya itu akhlak. Nah, akhlak yang baik tentu akan dibangun dari fondasi keimanan, tauhid yang baik, rukun imannya baik, ibadahnya baik. Nah, seandainya ada yang rusak, pasti kita ketahui bahwa tidak akan ada yang murni. Kadang-kadang tiang itu retak, kadang-kadang bolong, lepas. Maka kita tambal itu, kita tambal dengan semen yang baru, kita cat dengan cat yang baru. Itulah kira-kira hadis ini. Apabila kalian melakukan sesuatu perbuatan yang sayyi'ah, yang salah, yang jelek, cepat ganti dengan yang baik. Nah, dalam bahasa dalam anak-anak itu ada hukuman, ya, punishment, ada reward, ada perbaikan. Sebelum reward Allah, sebelum punishment dari Allah nanti di akhirat, mari kita perbaiki di dunia ini. Kalau kita berbuat dosa, kita istighfar, kita perbaiki dengan menambah amal kita. Bahkan ada orang-orang yang saya pernah mendengarnya, kalau seandainya saya melakukan sesuatu, saya akan ganti dengan sedekah. Bisa saja dia perbanyak sedekahnya. Dia ingat pada tahun-tahun masih muda, ya, masih belum kenal dengan agama, ya. Misalnya dia baru hijrah pada saat umur 40 tahun. Subhanallah, alhamdulillah kalau hijrahnya 40 tahun. Sebelumnya, waduh Pak, saya banyak maksiat, banyak perbuatan dosa. Ayo, perbaiki setelah itu. Setelah 40 tahun Anda perbaiki dengan kita berbanyak amal, perbaikan ibadah kita. Kita berbanyak sholat kita, banyak sedekah, banyak amal-amal yang kira-kira memperbaiki amal kita. Insya Allah Allah tutupi tadi. Wa khaliqin nasa bi khuluqin. Maka Allah akan perbaiki akhlak kita. Cerminan akidah itu pada akhlak. Tata ceramah, tutur kata kita, perbuatan kita sehari-hari, pergaulan kita dengan masyarakat, dengan orang. Nah, kalau kita orangnya adalah orang-orang yang selalu mengoreksi diri dengan memperbaiki perbuatan, insya Allah itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Senantiasa ada renewable, perbaikan. Ada pembaharuan ibadah kita, bukan pembaharuan memperbaharui ibadah, tetapi memperbaiki sesuatu yang tadinya usang menjadi baik. Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan, pembaharuan itu bukan memperbaharui, mengadakan sesuatu yang baru dalam ibadah, tetapi yang lama itu, yang baik itu kita lakukan dengan kebaikan seperti semula. Kalau misalnya
Salat standarnya itu adalah harus tumakninah. Tumakninah itu begini. Subhanallah, katakanlah kita baca subhanallah rabbiyal a'la 3 kali. Harus selesai dulu subhanallahnya rabbiyal a'la itu. Ada jeda dikit berapa detik baru kita duduk misalnya gitu. Nah, kebanyakan kita gini, subhanallah rabbiyal a'la, subhanallah rabbiyal a'la, begitu belum selesai udah mulai. Itu tidak tumakninah. Itu sudah tidak sempurna. Kita perbaiki tata cara ini saya kira bab fikih lah ya. Saya kira ada paham kajian fikih ada di masjid ini tiap hari Sabtu insyaallah. Jadi kita perbaiki insyaallah. Itulah cara-cara kita untuk memperbaiki dan keimanan kita. Para jemaah sekalian, itulah beberapa buah daripada orang-orang yang benar. Yang terakhir saya akan sampaikan bahwa jaminan tentu ini dari Allah Subhanahu wa taala juga dalam firman-Nya dalam surah Al-Anfal ayat 29 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Shadaqallahul azim. Dalam surah Al-Anfal 29 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, jika seandainya kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, maka Allah berikan kepada kalian furqan, pembeda. Ini penting ya. Kita mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar ini. Kita minta kepada Allah. Nah, orang-orang yang bertakwa Allah berikan dia. Apabila dia melangkah untuk kebaikan, Allah berikan dia jalan kebaikan. Kalau dia melenceng, Allah balikan dia ke yang lurus. Itu furqan, ya, furqanan. Bukan hanya itu. Nah, kalau sudah Allah beri furqan, wa yukaffir ankum sayi'atikum, maka perbuatan-perbuatan sayiat Allah tutupi. Subhanallah, inilah berkahnya orang beriman, orang bertakwa. Apabila ada kebaikan, kejahatan-kejahatan dia Allah tutupi. Karena dia akan membalikkan tadi. Ya, seperti hadis tadi. Dia akan ganti dengan kebaikan pula. Nah, mari kita koreksi. Adakah kita selama ini merasa mengiqab diri, mendenda diri kita dengan kebaikan? Dengan kebaikan apabila kita berdosa. Misalnya, tiba-tiba tadi, saya lupa, misalnya tiba-tiba berdebat dengan kawan sampai mengatakan sesuatu yang jelek kepadanya. Di rumah baru sadar, astagfirullahaladzim, ternyata saya tadi menyakiti hati teman saya. Lalu kita langsung balas SMS atau WhatsApp kepadanya, mohon maaf. Atau kita datangi langsung minta ampun. Dan kita beristighfar pula di rumah. Itulah mengiqab diri, mendenda diri kita atau menghukum diri kita dengan perbaikan. Ini kata Allah, wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum. Subhanallah, bukan hanya itu, Allah yaghfir lakum, Allah ampuni dosa mereka. Orang-orang yang iqab dirinya, orang-orang yang mampu memperbaiki dirinya, yang menutupi kesalahan dengan kebaikan, insya Allah Allah ampuni dosanya. Wallahu dzul fadlil azim. Sesungguhnya Allah sangat besar karunia-Nya. Hanya kita saja nih mau nak mengambil karunia Allah. Maukah kita mengambil, berinisiatif untuk menggapai rahmat Allah, yaitu dengan meningkatkan ketakwaan kepadanya, insyaallah. Mudah-mudahan tausiah singkat ini ada manfaatnya kita sekalian, untuk saya di sini kita semuanya. Semoga para jemaah sekalian kita semua yang hadir dan para pendengar sekalian dimanapun berada mendapatkan taufik dan hidayah sekalian. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.